Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Namun khusus kali ini kita hanya akan membahas latihannya saja karena pada slide sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai aturan bilangan berpangkat. Jadi sekarang kita langsung lanjut ke soal latihannya. Soal pertama, 81 pangkat 3 dikali 27 pangkat 3 dibagi dengan 9 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Maka P kurang 2 sama dengan, nah untuk mencari P kurang 2 yang perlu kita ingat kembali adalah aturan-aturan yang sudah ada di video sebelumnya. Kita lihat di sini angka pokoknya atau bilangan pokoknya ada 81, 27, 9, dan 3. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa angka pokok tersebut merupakan kelipatan dari 3. Nah, kita pilih saja bilangan yang terkecilnya yaitu atau angka pokok terkecilnya yaitu 3. Jadi 81 kita akan ubah ke dalam bentuk 3 pangkat berapa, kemudian 27 juga, kemudian 9 juga. Jadi 81 pangkat 3 itu akan kita ganti menjadi 81 itu sama dengan berapa? 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 ditambah 27 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3 dibagi dengan 9 pangkat 4. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 sama dengan 3 pangkat P. Jadi dengan menggunakan sifat yang kemarin juga, maka kita bisa membuat ini jika pangkatnya dipangkatkan lagi, maka pangkat tersebut bisa kita kalikan. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 berapa? Sama dengan 12 ya. Kemudian ditambah dengan 3 pangkat 3 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 9. Dibagi dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. 3 pangkat 8 jadinya, karena 2 kali 4 sama dengan 8. Sama dengan 3 pangkat P. 3 pangkat P. Jadi sekarang kita perhatikan bahwa semua bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 3 di sebelah ruas sebelah kiri dan 3 juga di ruas sebelah kanan. Nah, untuk soalnya adalah perkalian ya, bukan penjumlahan. Ada yang keliru saya tuliskan. Ini perkalian. Nah, untuk bilangan pokok yang sama seperti ini, kita bisa memakai sifat yang sudah ada. Jika perkalian, maka pangkatnya akan dijumlahkan. Dan jika itu pembagian, pangkatnya bisa dikurangkan. Jadi di sini kita bisa langsung buat seperti ini. 3 pangkat 12 ditambah 9, karena dia perkalian ya, maka pangkatnya dijumlahkan. Untuk yang di bawahnya, berarti kan pembagian nih, dikurang 8 jadinya. Sama dengan 3 pangkat P. Nah, kita sederhanakan dulu pangkatnya. 12 tambah 9 dikurang 8 sama dengan 13, sama dengan 3 pangkat P. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, di sebelah kiri 3, kemudian di ruas sebelah kanan juga 3, maka pangkatnya bisa langsung kita buat sama dengan pangkat masing-masingnya ya. Jadi maksudnya gini, kalau 13 ruas sebelah kiri dan sebelah kanannya P, maka P sama dengan 13. Jadi yang ditanyakan adalah berapa P kurang 2. Karena P sama dengan 13, maka P kurang 2 adalah 13 dikurang 2. 13 kurang 2 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 2A pangkat 3, kemudian 2A pangkat negatif 2/3 dibagi dengan 16A pangkat 4 dipangkatkan dengan 1/3. Hasilnya sama dengan, nah dari sini kita dapat melihat bahwa bilangan pokoknya adalah 2A, kemudian yang di bawah adalah 16A. Jadi di sini kita arahkan untuk pembagiannya itu atau 16A itu ke dalam bentuk 2A juga, karena 16 juga merupakan kelipatan 2 kan. Jadi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 2A pangkat 3 dengan 2A pangkat negatif 2/3 itu bisa kita sederhanakan dulu karena bilangan pokoknya sudah sama. Jadi kita buat saja seperti ini. Bilangan pokoknya 2A, maka pangkatnya jika ini perkalian, maka pangkatnya bisa ditambahkan 3 ditambah pangkat negatif 2/3 ya. 3 ditambah negatif 2/3
dibagi 16A pangkat 4. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Sedangkan A pangkat 4 kita bisa buat seperti ini, jadinya 2A dipangkatkan dengan 4. Dipangkatkan lagi dengan 1/3. Nah, sama dengan 2A pangkatnya kita jumlahkan, 3 ditambah negatif 2/3, 3 kali 3 9, dikurang 2 sama dengan 7, jadi 7/3, jadinya 2A pangkat 7/3, kemudian dibagi dengan 2A pangkat 4 dipangkatkan dengan 1/3, hasilnya pangkatnya bisa kita kalikan, 4 kali 1/3 sama dengan 4/3, maka akan menjadi 2A pangkat 4/3. Jadi ini karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2A dengan 2A, maka pangkatnya bisa kita kurang, jadi sama dengan 2A pangkat 7/3 dikurang 4/3. 7/3 dikurang 4/3, maka hasilnya akan sama dengan 2A 7/3 dikurang 4/3, ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita kurangkan 7 dengan 4, 7 kurang 4 sama dengan 3, 3/3 jadinya 3/3 sama dengan 1, pangkat 1 tidak dituliskan, maka hasilnya adalah 2A. Ini hasilnya, jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 3, 125 pangkat 2/3 dikurang 25 pangkat setengah dibagi dengan 81 pangkat 1/4 ditambah 27 pangkat 1/3. Kita lihat bilangan pokoknya berbeda-beda, kemudian kelipatannya juga tidak sama, pembilang dan penyebutnya berbeda ya, yang di bawah kelipatan 3, yang di atas kelipatan 5. Jadi tidak masalah, ini karena yang dicari adalah berapa hasilnya. Ayo kita coba sederhanakan dulu dengan membuat 125 menjadi bilangan berpangkat, 25 juga, 81 juga, demikian juga untuk yang 27. 125 ini sama dengan 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3 dikurang dengan 25. 25 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi dipangkatkan lagi dengan 2, kemudian dibagi dengan 81 pangkat 1/4. 81 sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 1/4, kemudian ditambah dengan 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 1/3, sehingga 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3, pangkatnya dikalikan sehingga jadinya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan setengah. Nah, seperti tadi 5 pangkatnya bisa dikali, jadinya 2 kali setengah sama dengan 1, jadinya 5 saja, 5 pangkat 1. Kemudian 3 pangkat 4 dikalikan dengan 1/4, dipangkatkan dengan 1/4, jadinya 3 pangkat 1 juga, atau 3 di sini ditulisnya. Ini juga sama dengan 3, sehingga hasilnya 25 dikurang 5 sama dengan 20. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6, atau kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 pembilang dan penyebutnya, 20 bagi 2 sama dengan 10, kemudian 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 10/3. Jawaban yang tepatnya adalah yang C. Soal nomor 4. Bila diketahui X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512, dan X, Y sama dengan 4, maka nilai 8X dibagi dengan X kurang 1 adalah. Berdasarkan soal ini, kita perhatikan bagian ini. X, Y sama dengan 4. Kemudian X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512. Berarti nanti kita usahakan memanfaatkan dari yang sudah diketahui, yaitu X, Y sama dengan 4. Nah, oleh karena itu, bentuk X pangkat 5, Y pangkat 4 bisa kita ubah ke dalam bentuk yang memuat X, Y. Nanti nilai X-nya bisa kita substitusi sama dengan 4. Jadi X pangkat 5, Y pangkat 4 itu sama dengan, coba kita tulis di sini ya, X, Y, nah dipangkatkan dengan 4. Jadi di sini X pangkat 4-nya sudah ada, Y pangkat 4 sudah ada. Nah, jadi X-nya sisa berapa? Sisa 1 kan? Kita tulis di sini. Sama dengan 512. Nah, seperti itu.
Jadi XY-nya sudah diketahui sama dengan 4. Kita tinggal substitusi nilainya. 4 pangkat 4 jadinya kan, dikali dengan X sama dengan 512. Nah, 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Jadi 512 dibagi 256. Untuk pemangkatan seperti ini sebaiknya kita ingat atau kita hafal, karena dalam ujian tes CPNS tidak punya waktu banyak ya untuk melakukan proses operasi pemangkatan seperti ini. Oke, jadi hasilnya adalah 2. Jadi X sama dengan 2. Kemudian karena yang ditanya adalah 8X dibagi X kurang 1, maka kita substitusikan nilai X yang sudah kita peroleh ke dalam bentuk persamaan tersebut atau fungsi tersebut, sama dengan 8 kali 2 dibagi 2 kurang 1 sama dengan 8 kali 2 16, kemudian 2 kurang 1 sama dengan 1, 16 per 1 sama dengan 16. Jadi hasilnya adalah 16. Jawaban yang tepat adalah yang E. Kita masuk ke soal yang terakhir. 2 pangkat A tambah 1 sama dengan 64 dan 3 pangkat B tambah 1 sama dengan 27. Berapakah nilai A tambah B? Perhatikan di sini dua persamaan ini, dari sini kita dapat mencari nilai A dan nilai B-nya. 2 pangkat A tambah 1 sama dengan 64. Bilangan pokok terkecil dari persamaan ini adalah 2. Nah, kita arahkan 64 ini menjadi bilangan pokoknya 2. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 64? Ayo kita coba. 2A tambah 1 sama dengan 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Oke, sama dengan 2 pangkat 6 ya. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, maka pangkatnya bisa kita samakan. Ini A tambah 1 sama dengan 6. Maka A sama dengan 5. 6 kurang 1 sama dengan 5 ya. Kemudian berikutnya untuk mencari B kita manfaatkan persamaan yang kedua, yaitu 3 pangkat B tambah 1. 3 pangkat B tambah 1 sama dengan 27. Karena bilangan pokok terkecilnya di sini adalah 3, maka 27 kita arahkan jadi dalam bentuk 3 juga. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 27, seperti itu. 3 pangkat B tambah 1 sama dengan 3 pangkat 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27 ya. Karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama dengan 3, ruas sebelah kiri dan sebelah kanan, maka pangkatnya bisa kita samakan langsung. B tambah 1 sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan 3 kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi, dari sini diperoleh A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah B? Ya, langsung kita jumlahkan saja. A tambah B sama dengan A-nya sama dengan 5 tadi ya. Kemudian B-nya sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ini. Baik, demikianlah pembahasan soal mengenai bilangan berpangkat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, silakan tulis pada kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.